Shalom, damai di hati, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari ini dalam program Renungan Harian Keluarga, Sabtu 14 Januari 2023. Saya percaya di penghujung minggu ini kita menikmati semangat dalam kehidupan ini karena anugerah kasih Bapa. Karena itu mari kita mengisi hari ini lagi dengan belajar kebenaran firman Tuhan dalam program Renungan Harian Keluarga. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, Tuhan di dalam Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk hari-hari hidup yang Tuhan berikan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap pergumulan yang Tuhan beri. Karena di balik pergumulan, kami tahu Tuhan mengasihi kami dan tidak membiarkan kami. Kami bersyukur untuk berbagai berkat yang Tuhan beri bagi kami. Karena ini menjadi bukti kasih cinta Tuhan bagi kami. Di hari ini, kami memberi diri lagi untuk bersekutu dengan Tuhan lewat program Renungan Harian Keluarga. Kami yang terus setia mengikuti program Renungan Harian Keluarga ini. Engkau berkati, Engkau tuntun untuk saat ini juga. Kami akan ada dalam persekutuan ini. Memberkati dan menuntun kami untuk membaca, mendengar, merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan kami menyadari keterbatasan kami. Maka kami pun berdoa memohon Tuhan Engkau mengampuni kami semua dari setiap salah dan dosa kami. Terpuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, di hari ini kita kembali membaca firman Tuhan masih dalam kitab Tesalonika, 2 Tesalonika pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 dan ayatnya yang ke-15. Firman-Nya dituliskan seperti berikut. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan jangan bergaul dengan dia, supaya ia menjadi malu. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Itulah firman yang kita baca di kesempatan ini. Mari kita merenungkan bagian ini dengan judul atau tema perenungan, ketegasan dalam semangat persaudaraan. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap tegas merupakan hal yang sangat penting untuk melakukan atau dapat dilakukan dalam segala aktivitas hidup. Karena hal itu bertujuan untuk menyadarkan orang agar selalu hidup dalam kebenaran. Ketegasan memiliki daya dorong untuk mencapai tujuan yang diharapkan serta bersama-sama, terlebih dalam menunjukkan suatu kebijakan dan mengambil keputusan. Saudara, dalam setiap organisasi dibutuhkanlah pemimpin dan pelayan yang tegas dalam mengelola persekutuan itu. Ketegasan juga merupakan perwujudan kedisiplinan dan kewibawaan. Ketegasan berbeda dengan otoriter. Nah, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan saat ini menurut Paulus bahwa dalam melakukan kebaikan sebagai perwujudan kasih harus disertai pula dengan ketegasan. Tindakan kasih harus disertai dengan ketegasan sehingga menimbulkan efek jera bagi jemaat yang tidak tertib dalam persekutuan. Mengasihi
bukan berarti membiarkan orang yang salah tetap hidup dalam ketidakbenaran. Tetapi sebaliknya, Paulus dengan tegas mengatakan dan menyatakan kepada jemaat agar jangan bergaul dengan orang yang tidak tertib hidupnya atau orang yang malas bekerja. Supaya apa? Supaya ia menjadi malu dan di sana ada ruang untuk pertobatan dan ia kembali untuk melakukan hal-hal yang baik, bekerja tentunya. Tindakan Paulus ini bukan dalam rangka menghukum, tetapi untuk mendisiplinkan. Juga bukan untuk menciptakan permusuhan, tetapi untuk mendidik mereka agar bertobat seperti yang saya ungkapkan tadi. Nah, harus dilakukan dalam semangat persaudaraan, bukan permusuhan. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, pada dasarnya orang percaya juga dipanggil untuk hidup dalam persekutuan yang tertib, teratur, dan terus memuliakan Tuhan. Namun harus disadari bahwa tidak semua orang yang hidup dalam persekutuan memiliki motivasi dan tekad untuk memajukan persekutuan guna mencapai tujuan yang diharapkan. Saudara, terkadang ada orang yang rajin, ada pula orang yang malas. Ada yang aktif, bersemangat, tetapi ada juga yang pasif, ada yang berpikir dan bertindak benar, tetapi ada juga yang tidak. Bahkan ada orang yang cari untung untuk makan untung, saudara. Disinilah ketegasan itu diperlukan untuk mengoreksi dan mendisiplinkan agar yang tidak benar itu atau yang salah itu menjadi benar atau diperbaiki. Namun saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal itu harus dilakukan dalam semangat kasih persaudaraan yang berdasarkan pada kasih Kristus, agar ketegasan menjadi sarana menasehati dan membimbing dan membangun kehidupan sesama agar kembali atau tetap hidup pada jalan Allah. Kasih tanpa ketegasan rapuh. Ketegasan tanpa kasih itu lemah. Semoga kita hidup berkenan kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah atas firman-Mu bagi kami di saat ini. Kami percaya bahwa firman-Mu juga menuntun kami untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan. Biarlah kami belajar untuk hidup tertib, hidup bertanggung jawab. Tuhan mempercayakan berkat bagi kami, maka berkat-berkat itu apapun kami pergunakan, kami olah, kami manfaatkan dengan baik dan benar untuk membawa kemajuan baik bagi diri kami, bagi keluarga, maupun dalam persekutuan jemaat dan masyarakat. Karena itu kami pun bersyukur ketika Tuhan mempercayakan berkat-berkat bagi kami untuk kami kelola. Dan berdoa kami kepadamu Bapa, taruh hikmat bagi kami untuk mengelola setiap berkat dalam kehidupan. Biarlah kami terus diberi semangat untuk rajin bekerja sekalipun banyak tantangan. Tetapi ketika kami terlena dengan kehidupan ini dan tidak mau bekerja, berpangku tangan, bermasa bodoh, Tuhan, biarlah Engkau tegur dengan kasih-Mu agar kami yang tidak setia dalam mengerjakan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami, diberi motivasi untuk tulus dan semangat dalam bekerja. Bapa kami di sorga, terutama kami berdoa dalam tugas dan tanggung jawab pelayanan para hamba-hamba-Mu, para pendeta, diaken, penatua, komisi-komisi kerja, atau siapapun kami yang diberi tugas tanggung jawab untuk bekerja melayani, maka berilah kami hikmat, berilah kami semangat, berilah kami kemampuan untuk bekerja, tidak berpangku tangan,
tetapi selalu turun tangan untuk melayani. Dengan bantuan keluarga kami, entah istri, suami, anak, orang tua, keluarga, kiranya juga diberkati oleh Tuhan. Pastor, pegawai, tim multimedia, semuanya kami ada terus dalam pemberkatan Tuhan, tuntunan Tuhan senantiasa. Jemaatmu, Maranatha Paslaten, dan siapapun yang tulus dan setia mengikuti renungan harian keluarga ini, terus ada diberkati oleh Tuhan. Mulai dari anak-anak remaja, pemuda, orang tua lansia, ada dalam tuntunan pengasihan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan. Hari lepas hari dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, untuk selalu ada di jalan yang benar. Sekalipun di sekitar kami ada tawaran untuk berjalan di luar Tuhan, tetapi kami tetap berkomitmen untuk jalan bersama dengan Tuhan. Terpuji namamu Bapa. Kami terus berdoa untuk negara kami, pemerintah kami, kiranya terus diberkati. Diberi hikmat untuk bagaimana mereka menjalankan tugas tanggung jawab yang dipercayakan kepada mereka. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari apapun yang merugikan kehidupan kami. Tapi biarlah Engkau Tuhan menjaga dan melindungi kami. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikianlah program renungan harian keluarga kita di hari ini. Tuhan pasti akan menyertai, memberkati saudara. Dan pasti juga ini akan menjadi berkat bagi saudara. Karena itu jangan lupa untuk selalu ikuti program renungan harian keluarga ini. Dan jangan lupa subscribe, share, like, and comment. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.